Artinya ketika agama belum menjadi pendamping. Dalam ucapan saya mungkin lebih jelas, agama itu jangan disimpan di masjid, tapi dibawa kemana saja engkau pergi, agama dibawa ke pasar, ke rumah, ke masjid, ke kantor, sambil apa? Biar apa? Dibawa ke pasar biar kalau nimbang jangan dibanduli timah. Betul enggak? Dibawa ke rumah supaya jangan menyakiti hati istrimu. Dibawa ke kantor supaya jangan korupsi. Jadi jangan ditinggal di saja. Sebab bagaimanapun juga saya melihat ada dualisme kepribadian. Sehari-hari ada dualisme kepribadian. Kalau sedang di majelis taklim dia menangis bersalah, tapi kalau sudah ke kantor ya korupsi lagi. Ya, masih di majelis taklim dia menundukkan mata, menitikan air mata, berdosa, ingin memperbaiki diri. Tapi kalau sudah masuk kantor sikut-sikutan lagi, kan begitu. Itu maksudnya, man lam yakun asyar'u rafiqahu fi jam'i ahwalihi fahuwa halikun ma'al halikin, maka dia akan rusak. Ya, jadi harus selalu ditemani dengan agamamu. Engkau kemana harus agama harus dibawa kemana-mana, jangan ditinggal di satu tempat. Fahuwa halikun ma'al halikin, i'mal wajtahid, bekerjalah, wajtahid, dan bekerja keraslah. Mujtahid itu orang yang bekerja keras. Tilmidun mujtahidun, murid yang rajin. Wala tatakil 'alal amali, dan jangan mengandalkan kemampuanmu dalam bekerja. Jangan mengandalkan kemampuanmu dapat bekerja. Yang penting bekerja saja, tetapi jangan mengandalkan kemampuanmu. Begini, kalau kamu terlalu mengandalkan kemampuan, ketika berhasil engkau akan menjadi sombong, ketika gagal kamu akan kecewa. Dua-duanya menjadi buruk. Jadi selalu kita sandarkan kemampuan kita ini kepada Allah juga. Semuanya bisa terjadi kalau sudah mendapat izin dari Allah. Kalau berhasil, sombongnya keluar. Iya. Kalau berhasil lupa diri, kalau gagal gantung diri. Dua-duanya menjadi buruk. Dan orang yang punya percaya diri terhadap kemampuannya biasanya orang cerdik pandai. Orang goblok biasanya enggak ya, ngerasa sih. Fa inna tarika lil amali, tapi kalau kamu mengandalkan Allah tanpa berusaha ya sama saja tami'un, artinya tamak, hanya angan-angan, ngayal namanya itu mah, bukan cita-cita. Wal muttaqilu 'alal amali, dan orang yang percaya diri terhadap kemampuannya untuk bekerja, mu'jabun maghrurun, kena penyakit ujub, kena penyakit maghrur, akan bangga dengan dirinya dan akan menjadi sombong. Wal khaliqu fa qaumun qiyamun baina dunya wal akhirah,
Orang-orang, ada sebagian orang yang berdirinya posisinya di antara dunia dan akhirat. Wa qaumun qiyamun bainal jannat in kunta zahidan, apabila engkau menjadi orang yang zuhud. Wa qaumun qiyamun bainal khalqi wal khalq qaimun bainad dunya wal akhirah. Orang yang sudah itu posisinya antara dunia dan akhirat. Wa in kunta khaifan, kalau engkau dalam keadaan takut kepada Allah, takut neraka, fa anta qaimun bainal jannati wan nar, berarti engkau posisinya berada di antara surga dan neraka. Wa in kunta arifan, kalau engkau sudah menjadi orang yang arif billah, fa anta qaimun bainal khalqi wal khaliq, di antara makhluk dan Tuhan. Dan dulu ilal khalqi taratan, terkadang melihat makhluk. Wa ilal khaliqi ukhra, kadang-kadang juga melihat Tuhan. Masih pelarak pelirik, masih tengok kanan tengok kiri. Tuballighul qauma wa tu'arrifuhum, engkau menyampaikan kepada mereka dan engkau memperkenalkan kepada mereka ahwalal akhirati wa hisabaha, tentang kondisi di akhirat nanti bagaimana keadaannya, ya wa hisabaha, dan bagaimana nanti amal kita bakal dihisab di depan Allah, wa jami'a ma fiha, dan termasuk apapun yang terjadi, mungkin alam mahsyarnya, siksanya dan sebagainya. La, tidak demikian, bal tukhbiru bima qad syahadta wa ra'aita, tetapi engkau akan memberitahukan apa yang telah kau saksikan dan apa yang telah engkau lihat. Ya, jadi ketika engkau sudah orang yang arif billah, nanti ketika bercerita kepada orang bukan lagi katanya. Katanya tidak sama dengan melihat sendiri dong. Anda belum pernah ke Paris, cerita tentang Paris, katanya, bus mana durung, ya wis. Karena belum tahu Paris, bercerita seolah-olah sudah tahu Paris. Saya di Paris kedinginan, hujan salju lebat sekali, air membeku jadi es. Saya bilang, kapan kamu ke Paris? Pada bulan Juni. Bohong, karena bulan Juni musim panas. Paham nggak? Iya. Jadi kalau katanya ya sudah, jangan maksa dong. Iya. Laisal khabar kal muayyana, hanya sekedar katanya tidak sama dengan telah melihat langsung. Al qaumu muntadziruna liqa Allah azza wa jalla, semua orang mereka adalah orang-orang yang menunggu, ingin ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Yatamannawna fi jami' awqatihim, mereka berharap setiap saat, fi jami' awqatihim, ing dalam sekabehane piro-piro waktunya kaum. Artinya misalnya
setiap saat. Minal mauti, akan adanya kematian, menunggu saatnya kapan kembali. Li'annahu sababun liliqa'i mahbubihim, karena melalui matilah mereka akan bisa bertemu dengan Allah yang dicintainya itu. Oleh karena itu, fariq qabla an tufariq, tinggalkan saja sebelum engkau ditinggalkan. Fariq qabla an tufaraq, daripada engkau ditinggalkan dunia, ya sejak tinggalkan saja dunia itu. Artinya cintanya kepada dunia itu. Wada qabla an tuwada, ya, pergilah sebelum kau ditinggal pergi. Uhjur qabla an yahjuruka, ya, berhijrahlah sebelum kau ditinggalkan oleh ahluka, keluargamu, daripada toh nantinya anak istrimu akan berpisah. Ya sejak sekarang kau pisahkan saja, berpisah saja dulu sejak sekarang dari kecintaanmu yang melebihi cinta kepada Allah Subhanahu, maksudnya gitu. Jangan lalu ditelantarkan, enggak, kalau itu maksudnya. Iya, ada gumantil. Wasairul khalq, dan makhluk yang lainnya. Ma yanfa'unaka idza hasalta fil qabri, mereka tidak akan bisa menolongmu ketika engkau sudah masuk dalam kuburan. Diurugi kamu tuh dengan tanah nanti mah, paham nggak? Diuruk dengan tanah kamu, lalu diinjak-injak, betul nggak? Setelah itu ditinggal pergi, dan sudah goodbye selamanya. Jadi untuk apa dunia kau simpan di hatimu, toh suatu ketika kau tinggalkan semuanya. Itu tub, bertobatlah, min tanawudil mubahi bisyahwatin, bertobatlah engkau memakai hal-hal yang mubah, memang diizinkan oleh Allah. Kau makan, silahkan makan, diizinkan. Tetapi ketika engkau makannya dengan syahwat, itu juga bertobatlah, karena engkau menikmati fasilitas dengan rakusnya. Artinya dengan bahasa gampangnya, bertobatlah atas kerakusanmu di alam dunia ini. Makan ya makan, halal betul halal, tapi rakus. Gitu. Ada nggak orang yang rakus merasa berdosa? Enggak. Ada nggak orang yang punya anak 7, ingin dipersiapkan anak 7 harus punya rumah semua, 1 anak 1 rumah, dan tokonya 7, ada nggak? Kamu juga pengennya begitu, hanya nggak bisa aja kamu. Iya. Persoalannya orang yang rakus ini seringnya menyakiti perasaan orang lain kok. Ya, bahkan satu itu fa innal qasitina fi nari jahannam. Namanya al-qasid, mengambil bagiannya orang lain.
lautan dibom sana bom sini, ya sungai diracun dengan portas sampai ikannya mati semua, telur-telurnya mati semuanya, tidak meninggalkan sisa untuk orang lain. Fi nari jahannam. Ya, jadi supaya kamu tidak dapat marah Allah, ya apa saja tuh ya disisakan untuk orang lain dong. Kamu secukupnya saja. Nah, kalau sudah mengambil secukupnya saja, hak orang lain disisakan, itu namanya al-muqsid. Innallaha yuhibbul muqsidin. Kalimatnya hampir sama, al-qasid dengan muqsid, tapi dua hal berlawanan. Paham beli mana nih? Jangan lalu kok Allah masa ini bilang neraka, ini dicintai Allah, beda di situ mana? Ya qaumu, wahai umatku, wahai rakyatku, wahai umatku, wahai bangsaku, tawarra'u fi jami'i ahwadikum, bersikaplah wirai fi jami' ahwalikum, dalam segala kondisi apapun. Yang wirai, apa sih wirai itu bahasa Indonesianya? Angel banget, tahu diri lah, tahu rasa malu. Angel sih bahasa Indonesia juga ada, zuhud ya angel, di mananya wirai ya angel bahasa Indonesia. Zuhud itu pola hidup sederhana, kalau wirai tahu malu, nggak merasa lah dalam segala hal. Al-wara'u kiswatuddin. Wira itu, al-wara itu adalah bajunya agama, ya, melindungi agama, kelambine agama. Utlubu minni kiswatan li adyanikum, mintalah kepadaku pakaian untuk menutupi agamamu itu, untuk melindungi agama. Minta saya dong. Ittabi'uni, ikuti saya. Fa ini ada jadatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku ini dengan kesungguhan hati menteladani sikap terjang dan perilaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk ikut saya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau saya mah belum berani untuk mengajak saya, ikuti saya ngapain? Tapi bakal saya melu ngintil ya, udah apa-apa. Tapi ngajak mau ya apa yang menjamin? Ya untuk sekelas beliau bolehlah, nggak apa-apa. Itu. Ana tabi'un lahu fi aklihi. Aku berittiba kepada Kanjeng Nabi fi aklihi, baik dalam hal makan, wa syurbihi, baik dalam hal ketika minum, saya ikut di Kanjeng Nabi. Wa nikahihi, dan juga pernikahan aku ikuti semua sunnah Rasul. Wa ahwalihi, dan semua keadaan-keadaannya Kanjeng Nabi. Wa makana yusyur ilaih, dan apapun yang diisyaratkan oleh Kanjeng Nabi semuanya ku ikuti semuanya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la azalu kadzalika, aku terus tetap seperti itu. Hatta aqa'a bimuradillahi azza wa jalla minni, sehingga aku bisa mencapai, bisa melakukan
apapun yang dikehendaki oleh Allah. Fa ini ala dzalika, aku seperti itulah keadaannya, apa adanya. Wala ufakkiru bihamdillahi azza wa jalla, aku tidak pernah berpikir untuk mendapatkan sanjungan dari Allah. Orang kepengen di alam Gusti Allah. Wala ufakkiru bihamdika, dan juga aku tidak pernah berpikir untuk mendapatkan sanjungan dari kamu. Orang kepengen di alam ning sira ora. Wala dhammika, juga aku tidak takut diejek oleh kamu kok. Aku tidak mengharapkan sanjungan kamu, juga aku tidak takut diejek sama kamu kok. Bi'ata'ika, dan juga aku tidak pernah berpikir akan mendapatkan pemberian kamu. Wa man'ika, dan pencegahan kamu, aku tidak berpikir nanti kamu bakal ngasih atau tidak kepadaku, enggak pernah kepikirkan kok. Bahwa nanti kamu mau ngasih atau tidak, enggak terpikirkan. Termasuk juga tidak pernah terpikirkan apakah engkau akan menyanjungku atau menghinaku, enggak ada urusan. Bi khairika wa syarika, dan juga tidak pernah terpikirkan dalam diriku engkau akan berbuat baik kepadaku ataukah engkau akan menjahati diriku. Bi iqbalika wa idbarika, apakah engkau akan mendukungku atau akan melawanku, enggak pernah terpikirkan. Ngadep tamukur ala baik, akan menghadap atau membelakangi diriku. Anta jahilun, dasar sira wong goblok. Iya, kamu ini bodoh, kata Syekh Abdul Qadir Jailani ketika masih mengharapkan pemberian orang. Takut nggak dikasih, takut ada orang menjahati kamu, berharap orang berbuat baik kepada kamu, takut komentar orang, mengharapkan sanjungan. Buang semuanya, jangan ada pernah memikirkan bagaimana kira-kira orang semua senang kepada kamu. Keinginan semacam itu sejak awal langsung saya putuskan gagal, karena tidak mungkin akan terjadi. Nggak mungkin semua orang senang kepadamu, pasti saja. Jadi kalau pengen hidup nyaman, sudah jangan lagi mempertimbangkan orang lain. Yang penting urusi dirimu sendiri, bagaimana engkau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngarep moyok-moyok ngalem-ngalem apa jalan kono, kapiasem temen. Bahasa Indonesia nggak ada kapiasem tuh. Jangan pernah ada keinginan apa-apa. Jangan pernah mengharapkan pemberian siapapun. Jangan mengharapkan dukungan siapapun. Jangan mengharapkan sanjungan siapapun. Kalau masih ada keinginan-keinginan semacam itu, selama ini hidupmu akan terus menderita dan kecewa. Iya. Wal jahilu la yubali bihi, kalau orang bodoh mah ya nggak usah dihitung,
tidak usah diperhatikan, abaikan saja sih. Kadang gawang goblok aja dihitungan ingkah pegal ngitungnya. Jadi gimana? Ya terserah kamu lah. Idza aflahta wa 'abadta Allah azza wa jalla, ketika engkau berhasil bisa mengabdi kepada Allah, kanat ibadatuka mardudatun 'alaika, ya, ibadahmu itu akan dikembalikan lagi kepadamu. Jadi misalnya orang butuh nih ibadah sirah cegel pada kendewek. Li'annaha ibadatun makrunatun bil jahli, karena ibadahmu disertai dengan kebodohanmu itu. Oke? Wa jahlu kulluhu mafsadatun, kebodohan itu semuanya enggak ada baiknya kok, merugikan semuanya. Jadi ketika engkau beribadah kepada Allah tapi masih ada rasa takut cemohan orang lain, ketika engkau mengabdi kepada Allah masih ada harapan sanjungan orang lain, jel badogan dewek didoyan kita tuh, akan dikembalikan lagi kepadamu, rejected, tertolak gitu. Paham beli kita ngomong? Jadi ya sebaiknya nggak usah banyak ngitung pahala dah, diterima aja untung ngomongnya, betul enggak? Jadi Allah tidak suka dimadu nih. Allah nggak suka dimadu kok, karena Allah itu maha cemburu. Allah tidak akan menerima cintamu ketika di hatimu ada cinta lain. Paham begini?